Nah, sudah tidak ada aura-aura negatif, jadi teman-teman tidak usah takut ya. Nah, ini naga ini juga merupakan simbol para raja Jawa itu juga disimbolkan sebagai naga, karena filosofinya naga antaboga nanta ini menopang alam semesta di atas mahkotanya. Artinya seorang raja ini menopang eksistensi masyarakat, rakyat, urusan negara, urusan dunia ini di atas kepalanya ya. Jadi ini tanggung jawab sebagai seorang raja. Nah, ini luar biasa. Mungkin yang lainnya Pak Wajib ya. Ini sangat mengkilap sekali ya, dan sangat halus menceritakan sebuah seni dan eksistensi peradaban yang sangat tinggi. Jadi ada beberapa simbol magis kelihatannya ya. Simbol magis dari masyarakat Dayak. Keanehan ya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, jadi semacam ini keramik dari Tiongkok bergambar ikan, mengingatkan pada keramik Tiongkok era dinasti Ming gitu ya. Dan ini ada keistimewaannya nanti ya. Nah ini. Oh iya. Nanti kita siapkan di sini. Istananya Nabi Sulaiman. Ini adalah salah satu teknologi teleportasi masa lalu. Artinya teleportasi adalah fakta, bukan kemudian isapan jempol. Dan ini sekali lagi berbagai macam hal aneh ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jadi saat ini kita mengunjungi salah satu warga yang masih melestarikan peninggalan-peninggalan masa lalu ya, terutama berbagai macam benda, pusaka, jimat, dan berbagai macam namanya benda-benda bertuah era kerajaan Majapahit. Di rumah ini ternyata sangat banyak, artinya rumah ini penuh dengan pusaka, jimat, dan benda bertuah era kerajaan Majapahit. Coba kita masuk, Rahayu, permisi. Permisi Pak. Nah, suasananya cukup tenang dan cukup adem gitu ya. Berbagai lukisan seperti Nyai Roro Kidul, Sabdo Palon, ya, di Semar, Bung Karno, banyak juga ulama-ulama dan para wali juga banyak. Ada bawang yang sangat luar biasa sekali, dan yang di pojok ini ada semacam pusaka naga raja. Nah, jadi pusaka naga raja di sini mulut dan mahkotanya masih tetap kemudian bernuansa era kerajaan Majapahit ya. Diduga ini naga antaboga Prabu Angling Dharma ya. Nah, ini juga beberapa alat-alat yang terbuat dari kuningan ya. Begitu juga pusaka-pusaka yang cukup langkah tentunya ya. Nah, ini luar biasa sekali, dan banyak sekali termasuk keris ya, dan berbagai macam hal yang sangat luar biasa sekali. Ada juga temuan yang dari daerah Tromlan ya, Pakis dan Grogol, yang itu memang penuh dengan perajin batu bata, dan ini luar biasa sekali. Bisa dihadapkan ternyata kendi yang sangat sederhana ini tapi memiliki ragam hias era kerajaan Majapahit yang sangat kental ya, berupa sulur, kemudian segitiga tumpal, dan yang paling menarik adalah para bidadari cantik di sini yang menggambarkan sebuah potret atau potret wanita-wanita di era kerajaan Majapahit. Misalnya jarik yang sangat indah gitu ya, rambut yang bagian atas digelung, yang bagian belakang terurai, kemudian kemben sampai menutupi buah dada, serta kemudian sabuk, kelat bahu, gelang, anting, dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali ya. Di samping kemudian di rumah ini hal-hal yang sangat keramat ini masih dihormati, misalnya dengan bunga sedap malang gitu ya, lampu, beberapa kemudian sirih, sekapur sirih, termasuk pinang, itu masih ada di sini. Ya, ini kita akan kembali seakan-akan diajak untuk kembali ke era kerajaan Majapahit, berjalan-jalan disapa oleh para bangsawan kerajaan Majapahit, para Gusti Kuli Raden Harto,
Dan kita lihat ini ada beberapa kendi yang ini juga kendi era kerajaan Majapahit ya, masih tersimpan dengan apik di sini, dirawat dengan baik. Nah ini kita bersama Pak Cip ya, pemilik dari gerai galeri ini ya. Pak, mohon izin untuk mereview benda-bendanya ini Pak. Oke. Mungkin ada pesan-pesan bagi kita semua Pak untuk terkait benda-benda seperti ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sedulur semuanya, tentunya kita hari ini bisa hidup dan bisa kita nikmati senyaman ini itu karena adanya para leluhur kita yang telah mendahului kita. Jadi mari kita sama-sama menghormati, melestarikan, mengingat beliau-beliau yang telah mendahului kita. Yang tentunya tidak harus seperti saya seperti ini, artinya kebetulan saya enaknya, nyamannya, dan bisanya sambung itu dengan cara seperti ini. Yang tentunya kalau kita nyoloweti istilahnya ya, tidak seperti tetangga-tetangga saya di sekitar saya. Artinya kalau seperti yang saat ini kita lakukan, nyumet dupo, ngobong dupo, itu kadang-kadang kita dimusyrikan, kita dikafirkan, kita tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi yaitu tergantung masing-masing, Kebetulan kalau saya secara pribadi menemukannya bisa sambung rasa kepada para leluhur, salah satunya dengan cara seperti ini. Kita sadari dan tidak kita sadari, saat ini kita semuanya juga beliau hadir di tengah-tengah kita. Cuman memang kadang-kadang pengalaman yang metafisika itu ada yang bisa diceritakan, ada yang cukup untuk kita masing-masing. Jadi ya monggo kembali kepada diri kita masing-masing. Yang jelas apapun yang kita lakukan, amaliyah apapun yang kita lakukan, jangan sampai tauhid kita bergeser. Tetap kita madep mantepnya marang Gusti Zat kang anggur bojakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kita ketahui bersama, kita maklumi bersama kalau leluhur kita itu cara menyebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbagai istilah. Zat kang ngurbeng dumadi, zat kang akarya jagat, dan seterusnya. Ketika itu kita tidak mengetahui gitu ya, jadi seakan-akan kita itu manembahnya bukan marang Gusti Allah, seakan-akan. Padahal inti semua dari bumi dan langit, angkasa raya itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saya kepingin mengajak, menghimbau sedulur semuanya, tetap kita monggo tidak sampai melupakan leluhur kita, karena jasa-jasa beliaulah kita sampai hari ini bisa menikmati kehidupan yang saat ini. Dalam keyakinan saya, leluhur itu ada berapa golongan, 3 golongan leluhur yang meninggalkan kepada kita papan panggonan
dengan istilah mudahnya adalah sing babat desa. Yang kedua, leluhur yang meninggalkan toto tatanan urip. Jadi kaidah-kaidah, norma-norma etika yang saya yakini dalam hal ini adalah Rasulullah turun kepada para sahabat, tabiin, ulama amilin. Kalau saat ini ya kita para ustaz, para kiai, para gus gitu ya, yang tentunya secara hakiki beliau yai tenanan, ulama tenanan, gus tenanan gitu. Yang ketiga adalah leluhur yang menjadi sebab kita mijil ana donya, yaitu bapa lan biyung, bapak dan ibu kita. Jadi kalau kami istilahkan leluhur, itu bukan berarti seperti yang kebanyakan ada di opini masyarakat umum, jin perayangan, genderuwo, kan bukan itu gitu. Ini yang perlu kita banyak sharing, perlu kita banyak berikan pengertian kepada generasi kita utamanya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mbah Karno, jas merah sederhana, jangan sesekali kita meninggalkan sejarah. Kalau bangsa kita ini kepingin besar, ya sederhana itu sih yang mau saya sampaikan pada sedulur-sedulur semuanya. Ya, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan idi pangestu dari para leluhur kita, yang tentunya tidak lepas dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam bimbingan Gusti Kang Maha Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kontur rumahnya Pak Jeb ini. Monggo Pak Jeb dijelaskan dari satu persatu ya. Jalan-jalan ini. Banyak hal yang unik dan kita generasi muda hampir baru pertama kali melihat berbagai macam benda-benda seperti ini. Jadi sekali lagi ya, memang sejarah itu tidak hanya masa lalu yang biarlah berlalu, tapi merupakan pelajaran yang sangat berharga dari sebuah pengalaman dengan rentang yang sangat panjang. Ini seakan-akan kita hidup ribuan tahun jika kita terus melestarikan dan belajar dari pengalaman sejarah leluhur kita. Nah, banyak cara belajar dan mendekatkan diri pada sejarah leluhur. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Pak Cipto ini. Nah, ini banyak sekali menyimpan dan merawat serta melestarikan dan menjaga tinggalan-tinggalan leluhur ini ya. Nah, ini banyak hal luar biasa sekali ya. Ya, mungkin teman-teman kita akan diajak Pak Cipto menjelaskan satu persatu, atau mungkin ya mengenalkan kepada publik yang selama ini mungkin sudah dilupakan oleh generasi muda kita ya Pak ya. Ya, mari Pak. Luar biasa Pak, semuanya sangat indah sekali. Nah, mungkin yang paling pojok ini Pak, ini ada yang sangat unik Pak, yaitu naga ya, yang saat ini selalu viral. Kalau naga ini, apa boleh diangkat Pak? Atau ada ritual khusus? Nah, ini. Jadi permisi, rahayu. Nah, ini ada pusaka naga. Mungkin apakah ini benar Pak? Yang dimaksud adalah naga Raja Antaboga Prabu Angling Dharma. Jadi kebetulan kalau naga ini kita dapatnya dari Gunung Kidul, jadi dari sedulur di sana, bahkan ada dua. Jadi disampaikan kepada saya satu itu, jadi yang satu itu masih di Gunung Kidul sana. Kalau secara historinya bagaimana itu monggo masing-masing diartikan, dimaknai, di jadi ajak komunikasi tentunya. Nah, iya. Luar biasa Pak ya. Jadi yang jelas apapun yang ada di rumah saya ini, kalau
bisa dibilang itu sudah jinak semuanya. Oh, jadi sudah bersahabat. Bersahabat. Sini sudah aura-aura positif semua. Nah, sudah tidak ada aura-aura negatif. Jadi teman-teman tidak usah takut ya. Nah, ini naga ini juga merupakan simbol para raja. Para raja Jawa itu juga disimbolkan sebagai naga. Karena filosofinya naga antaboga nanta ini menopang alam semesta di atas mahkotanya. Artinya seorang raja ini menopang eksistensi masyarakat, rakyat, urusan negara, urusan dunia ini di atas kepalanya ya. Jadi ini tanggung jawab sebagai seorang raja. Nah, ini luar biasa. Mungkin yang lainnya Mbak Cip ya. Ini mando tuh Pak? Mando ya? Mando. Asli dari Kalimantan? Bisa di Jadi Mando. nah ini salah satu pusaka kebesaran masyarakat Dayak ya. Masyarakat Dayak juga ada. Artinya ini adalah kebanggaan seluruh Nusantara ini. Nah, ini mandau ya. biasa. Luar biasa. Jadi sangat mengkilap sekali ya, dan sangat halus menceritakan sebuah seni dan eksistensi peradaban yang sangat tinggi. Ukiran tulisan. Ada ukiran. Iya, ada beberapa simbol magis kelihatannya ya. Simbol magis dari masyarakat Dayak. Itu dapatnya. Ini dari sedulur sini saja di daerah sini Pacet Ledok. Jadi sudah lama di Kalimantan. sana dapatnya dari jadi bukan saya langsung yang dapat dari Kalimantan, saya dari sedulur saya Pacet Ledok. Banyak sekali. Usianya kan kurang tahu kan? Apa? Usia. Apa? Monggo di taksir saja, saya belum sampai mendalam. Jadi sangat kuno sekali tentunya ya. Mungkin peninggalan ketua suku Dayak juga bisa jadi. Nah ini yang lainnya mungkin mungkin yang Monggo. Iya. Lanjut ke Ada beberapa keris di sini kan ya. itu yang lebih. Oh tuan. Nah ini ada keris-keris yang sangat tua. Jadi keris ini dalam sejarahnya itu sejak Mataram kuno ya. Nah ini merupakan senjata kebanggaan masyarakat Jawa. Keris apa itu Pak Cip? Tidak mau. Ya, sangat terlihat sekali pamornya itu sangat kuno sekali. Diduga era Singosari Majapahit. Ya, diduga ini keris peninggalan para bangsawan Singosari Majapahit. Jadi terlihat sekali ya besinya itu sangat kuno, menyerupai batu. Jadi nilai historisnya itu cukup tinggi ya. Berbeda dengan keris buatan sekarang yang besinya itu sangat terlihat. Jika keris kuno itu memang mirip batu, atau lebih waktu itu kemungkinan lebih banyak leluhur kita, terutama para empu Singosari Majapahit, biasanya pembuatan keris ini menggunakan batu meteor biasanya. Ada nama khusus mungkin Pak di keris-keris ini? Tidak. Enggak. Kalau ini Pak, ini
antik Pak ya. Dari Lingga ya. dari Segaran, terus telur Segaran. Oh, dari temen Segaran. Iya. Temuan era kerajaan Majapahit juga ya. Betul, katanya sih menurut cerita beliau yang ngasih ini untuk apa namanya jamu. Oh, Untuk iya. menghaluskan Jadi ini jamu. untuk menghaluskan rempah-rempah, biji-bijian, dedaunan gitu ya. Jadi ini batu penggilingannya, mortar stone, dan ini anunya, bagian bawah gitu ya. Untuk menghaluskan atau disebut pipisan. Pada masa kuno batu pipisan. Nah, ini sangat utuh. Padahal yang kebanyakan kita temukan itu berupa fragmen. Yang sudah patah-patah, ini masih utuh. Jadi luar biasa sekali. Mungkin yang lain. Pak, kalau yang ini yang katanya bisa minum air ini Pak. Oh iya. Iya. Monggo diambil. Nah, Carikan Alhamdulillah. air. Jadi di sini ada sesuatu keanehan ya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, jadi semacam ini keramik Tiongkok bergambar ikan, mengingatkan pada keramik Tiongkok era dinasti Ming gitu ya. Dan ini ada keistimewaannya nanti ya. Nah ini. Oh iya. Nanti kita siapkan di sini. Jadi ini ada sesuatu yang unik dan nyata ya, nyata. Banyak hal yang ada di lokasi ini. Ada Skapur Siri gitu ya. Ini tempat seperti Skapur Siri. Dulu leluhur kita sangat menjaga kebersihan ini. Kang Cakra, ini sama Pak Cip, ini keistimewaan keramik ini ya. Diduga keramik dinasti Ming ini memiliki keistimewaan yang luar biasa sekali. Kalau dikasih air, apa yang terjadi Pak Cip ya? Air 1 gelas ini. Air 1 gelas Penuh. yang dimasukkan ke dalam ini mangkok raksasa ini, diduga keramik dinasti Ming ya, karena bergambar ikan. Nah, ternyata yang terjadi adalah air itu meresap Pak ya. Air ini semakin lama semakin habis. Nah ini sudah mulai, tadi 1 gelas ya teman-teman. 1 gelas. Nah sekarang ini sudah terlihat 1/4 gelas, ini airnya mulai habis. Dan ini luar biasa sekali nih. Air mulai habis. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang aneh ya, yang ada di tengah-tengah kita. Nah tadi, nah ini mulai berkurang, mulai habis terus, dan lama-lama habis ini Pak ya. Lama-lama habis ini 1 gelas. Loh, tinggal cuma beberapa anu saja ini. Beberapa dikit saja ya. Lainnya lama-lama habis. Ini luar biasa sekali ya. Berbagai macam keajaiban di tengah-tengah kita ya. Tinggalan leluhur kita. Di era modern ini memang banyak generasi kita yang pesimis, kemudian negative thinking, padahal banyak hal sains yang hilang, banyak hal ya tentang masa lalu itu, berbagai ilmu seperti teleportasi, telekinesis, telepati gitu, clairvoyant, kemudian hipnotis gitu ya, dan levitasi. Ini merupakan sains yang hilang. Di negara-negara maju ya, tidak boleh sombong memang mengenai ilmu pengetahuan. Seperti di Austria, ini diteliti di laboratorium yang dijaga ketat. Ya, seperti ini memang sebagai juga laboratorium berbagai keanehan yang ada di tengah masyarakat ini. Nah, iya. Bahkan misalnya di Austria ya, para perkumpulan hal-hal yang aneh ini memang habis ya. Tadi itu 1 gelas penuh loh ini. Nah ini benar-benar banyak perkumpulan tentang teleportasi, telekinesis, levitasi, hipnotis, clairvoyant, dan berbagai macam hal-hal ajaib di tengah-tengah masyarakat ini. Ini benar-benar diteliti di laboratorium yang dijaga ketat. Bahkan anggotanya itu tidak hanya para dukun, tapi kebanyakan fisikawan dan saintis ini. Jadi Pak, fisikawan dan saintis ini benar-benar meliti hal-hal yang seperti ini ya. Jadi sekali lagi kepada netizen, hal-hal yang ajaib seperti ini kita coba merendah diri. Kita coba bagaimana kemudian memang ada semacam sains yang hilang di tengah-tengah kita.
gitu. Bahkan dulu memindahkan istana Ratu Bilqis aja dipindahkan oleh manusia gitu ya. Itu dengan sekejap mata itu istana Ratu Bilqis itu pindah di dekat istananya Nabi Sulaiman. Ini adalah salah satu teknologi teleportasi masa lalu. Artinya teleportasi adalah fakta, bukan kemudian isapan jempol. Dan ini sekali lagi berbagai macam hal aneh ini tentu tidak bisa dimaknai secara serampangan ya, atau langsung ngegas ini sirik, ini tipuan, ini hoak dan lain sebagainya. Tapi harus tetap rendah hati dan tetap kemudian dengan dingin, dengan kepala dingin kita memaknai ada semacam sains yang hilang di tengah-tengah kita. Lama-lama habis kan ya, dan tinggal sedikit dan benar-benar habis air tersebut. Coba bawahnya. Dan di bawahnya kering, tidak bocor. Nah ini berbagai macam hal yang ada di masyarakat kita. Lavitasi atau terbang melayang ini merupakan juga sesuatu kesaktian para leluhur kita. Lavitasi juga diteliti di Austria ya saat ini dan di laboratorium yang dijaga ketat, atau masyarakat terbang melayang. Bahkan transfigurasi yang di Tiongkok itu wajah seseorang itu bisa berubah atau merubah bentuk wajah dari yang kemudian cantik kemudian menjadi jelek, dari nenek-nenek menjadi muda. Nah, ini ternyata ada faktanya, namanya transfigurasi. Dan ini memang sesuatu teknologi pada masa lalu yang saat ini tidak diajarkan di sekolah, yang saat ini berbagai macam ilmu itu putus. Dan salah satunya di lokasi ini kita akan menemukan sebuah rumah penuh dengan jimat, benda-benda pusaka dan benda-benda bertua. Tapi tetap kita coba dalam tinjauan saintis, fisika dan ilmiah tentunya kita coba bersama-sama. Dan ini luar biasa sekali ya. Yang bisa musik kan ya? Setengah jam. Nanti kita lanjutkan ya. Terima kasih.